Kalau aku pribadi sih mahasiswa campuran ya, karena di semester 1 sampai 2 itu aku mahasiswa kupu-kupu, dan di semester 3 sampai 5 itu aku mahasiswa kura-kura. Aku kura-kura sih kuliah rapat. Dari semester awal tuh aku udah ikut organisasi dan sekarang juga ikut beberapa kepanitiaan dan komunitas juga. Kalau aku pribadi, aku adalah tim kura-kura karena kebetulan aku mengikuti organisasi radio yang ada di kampusku. Kalau aku pribadi sih nggak terlalu setuju 100% ya dengan pendapat tersebut, karena balik lagi kita nggak tahu apa alasan seorang menjadi mahasiswa kupu-kupu kayak gitu. Bisa aja dia pulang, dia menambah skill yang nantinya akan menunjang CV-nya ataupun kemampuannya, dia memperdalam ilmu, atau mungkin dia ikut organisasi di luar kampus kayak gitu. Enggak juga sih menurutku, karena kalau kayak gitu tuh balik ke pribadinya masing-masing ya. Pun dia mahasiswa kura-kura, kalau kurang bisa memanfaatkan segudang relasi dan pengalamannya dengan baik, juga percuma gitu. Mahasiswa kupu-kupu itu juga punya kesempatan yang sama dengan mahasiswa lain untuk di bidang pekerjaan, karena bukan berarti kupu-kupu itu sulit untuk mendapatkan kerja, tapi bisa aja nih ya, walaupun tidak mengikuti rapat di kampus, tidak mengikuti organisasi di kampus, bisa aja mahasiswa kupu-kupu ini melakukan aktivitas di luar kampus. Munculnya anggapan itu kalau menurut aku karena mahasiswa kupu-kupu nggak bakal dapat pengalaman seperti yang didapatkan oleh mahasiswa yang aktif berorganisasi kayak gitu. Misalkan time management, atau bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang baik, gimana sih cara menjadi anggota yang baik, gimana sih cara berkomunikasi dengan banyak orang, bagaimana cara bekerja sama dengan atmosfer yang berbeda kayak gitu sih. Yap, aku beberapa kali dengar anggapan seperti ini ya. Mungkin karena mereka melihatnya mahasiswa kupu-kupu itu kurang punya banyak pengalaman organisasi dan kurang punya relasi yang lebih banyak dari mahasiswa kura-kura seperti itu. Padahal kita kan sebenarnya nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar gitu ya. Yang kita tahu dan yang mereka lihat yang mempunyai anggapan tersebut adalah mahasiswa kupu-kupu itu kurang show up aja, jadinya muncullah anggapan tersebut. Jika kita ingin masuk organisasi, pasti dibujuk-bujuk. Nanti kalau masuk organisasi bakal banyak dapat relasi loh, bakal banyak dapat teman loh. Nah mungkin dari alasan itu mahasiswa kupu-kupu tuh dianggap, kan kamu nggak organisasi, jadinya kamu nggak bisa dapat relasi dong. Nah, yang hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan stereotip di mahasiswa-mahasiswa, karena dianggap mahasiswa kupu-kupu itu nggak punya relasi, padahal kan bisa aja relasinya itu di luar kampus. Jadi emang dari budaya dan kebiasaan mahasiswa aja ya, anggapan-anggapan itu muncul. Terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa mahasiswa kupu-kupu susah mendapat pekerjaan. Sebenarnya, anggapan ini muncul karena melihat dari realitanya bahwa mahasiswa kupu-kupu kurang mempunyai pengalaman dan skills di bidang organisasi. Tapi sebenarnya mahasiswa kupu-kupu juga punya beberapa kelebihan. Mahasiswa kupu-kupu biasanya menguasai bidang atau mata kuliah tertentu. Nilai akademik yang diperoleh rata-rata tinggi, bahkan tak sedikit yang jauh di atas rata-rata. Mahasiswa kupu-kupu cenderung memiliki kemampuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang detail. Mengutip news.okezone.com, beberapa perusahaan banyak merekrut mahasiswa kupu-kupu. Hanya saja mahasiswa kupu-kupu ditempatkan di posisi yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuannya. Mahasiswa kupu-kupu biasanya ditempatkan di divisi-divisi yang membutuhkan ketelitian. Contohnya di bidang keuangan dan administrasi. Tapi untuk kamu nih mahasiswa kupu-kupu yang gak mau kalah sama mahasiswa kura-kura, kamu bisa mencoba beberapa kegiatan ini. Yang pertama, apply magang, sertifikasi atau pelatihan. Banyak banget perusahaan yang lebih melihat pengalaman magang daripada pengalaman organisasi. Kamu bisa mulai magang di akhir kuliah atau mungkin saat fresh graduate sebagai bekal ilmu kamu untuk menuju perusahaan yang kamu inginkan. Yang kedua, belajar TPA.
Banyak loker yang menyediakan tes TPA dan banyak juga kandidat yang gagal di sini. Duh, kamu bisa mulai dengan matang-matang ya. Nah, itu dia fakta tentang mahasiswa kupu-kupu. Jadi, anggapan bahwa mahasiswa kupu-kupu susah cari kerja itu tidak sepenuhnya benar. Karena kenyataannya setiap tipe mahasiswa mempunyai keunggulannya masing-masing. Cukup sekian informasi dari Minca, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di IGTV selanjutnya.